Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 3, Bapak Ahmad Sahroni menegur rakyat, terutama yang mau menuntut agar DPR dibubarkan. Nah, kan udah tahu ya semuanya kalau ya rakyat ini banyak yang nuntut DPR dibubarkan karena tunjangannya banyak, minta naik gaji sehari 3 juta, rakyatnya yang miskin kan gitu ya. Nah, Pak Saroni ini eh, ngomong bahwa mental manusia yang begitu, yang minta DPR bubar, itu adalah mental orang tertolol sedunia. Astagfirullah. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa kita ini memang orang semua pintar, semua nggak bodoh, semua kita, kata Pak Saroni seperti itu. Nah, menjadi pertanyaan, ini jargon demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat apa emang benar? Kan gitu ya. Kenapa sih masyarakat mau menyampaikan aspirasi aja dibungkam, disemprot gas air mata, dilempari water cannon? Kebalik pemirsa ya. Lah, biar nggak kebalik-kebalik, kita akan simak pemaparan dari Bung Rocky. Beliau adalah pengamat politik. Assalamualaikum Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nanang. Ah, Gimana kabarnya, Bung? Masya Allah. Ini barusan dari Alhamdulillah. depan gedung DPR atau gimana ini? Oh, tidak ada lagi di daerah. Di daerah. Kita lagi dekat Baik, dengan rakyat. luar biasa, Bung. Pernyataan Pak Ahmad Sahroni, yaitu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, ini eh, apa memang terkesan tidak bijak dan bisa memacu kemarahan publik, Bung Rocky ya? Yang pertama, memang pernyataan itu tidak bijak dan tidak layak untuk diucapkan seorang anggota wakil rakyat. Bagaimana mungkin orang yang mewakili rakyatnya kemudian memaki-maki rakyatnya, dan pernyataan seperti itu tidak layak untuk diucapkan oleh orang yang mewakili rakyatnya. Jadi ini kan ibaratnya begini, Kang Nanang dapat mandat mewakili orang tuanya. Terus orang tuanya memprotes, lalu bilang, orang tuanya yang ngomong seperti itu tertolong sedunia, luar biasa. Ini kan analogi seperti ini mestinya tidak boleh terjadi di level anggota dewan yang dinyatakan terhormat. Kalau menjadi terhormat, ucapannya harus terhormat, perkataannya juga harus terhormat dan terukur, tidak boleh menyakiti rakyat. Dan kalau kita lihat sudah seperti inilah potret wakil rakyat kita, para pejabat kita, para pemimpin negeri ini. Ternyata bukan hanya kebijakannya yang menyusahkan rakyat, menyakiti rakyat dengan pajak yang naik, tetapi juga ternyata ucapannya juga menyakiti hati rakyat. Jadi nampaknya ini lengkap lah para pejabat kita ini. Dari level pejabat sampai level wakil rakyat, kok sama tuh. Mereka membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat, diikuti dengan pernyataan, ucapan yang juga jauh menyakiti hati rakyat. Masa sempat bilang yang tertolong sedunia itu. Mungkin kalau lokal mungkin uh, levelnya agak rendah. Ini sedunia, berarti kan sangat 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 dianggap tolol sekali. Dan itu tidak layak diucapkan, tidak layak disampaikan kepada publik. Dan kalaulah betul publik ngomong untuk membubarkan, ini kan bagian dari aspirasi. Dan kalau ucapan-ucapan pejabat dan wakil rakyat yang seperti itu, ini bisa memicu dan memancing terjadi kemarahan rakyat yang lebih besar. Bayangkan Kang Anang, orang sudah dibebani dengan pajak yang naik, kebijakan yang menyusahkan rakyat, kemudian dengan ucapan pula yang memicu kemarahan. Ini sangat berbahaya kalau terus-menerus dilakukan. Rakyat juga tentu akan tertumpuk-tumpuk kemarahannya, dan kita khawatir kalau kemarahan rakyat meledak, ini bisa terjadi yang terjadi kerusuhan, terjadi chaos, terjadi kemarahan rakyat yang tidak terkendali. Ini bisa terjadi persoalan yang lebih serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pikir para pejabat harusnya mulai mawas diri ya. Mereka sudah ditunjuk sebagai wakil rakyat, dilantik, dan bahkan dibiayai oleh uang rakyat, digaji dengan uang rakyat, diberi fasilitas dengan uang rakyat, di apa hormati dengan baik oleh rakyat dengan karena pejabatnya. Nah,
ucapannya kok seperti itu. Saya pikir ini memang potret dari para pejabat kita di akhir-akhir ini nampaknya bukan hanya kebijakannya yang menyakiti hati rakyat dan menyusahkan rakyat, yang zalim kepada rakyat, tetapi juga ucapannya ternyata begitu pedis dan menyakiti hati rakyat. Begitu Kang Nanang. Ya, Bung Rocky, demokrasi kan memberikan ruang, harusnya memberikan ruang sebesar-besarnya kepada publik untuk melakukan kritik. Karena kritik ini kan upaya untuk menuju clean and good governance kan gitu ya. Tapi sepertinya hari-hari ini kok semakin ke sini kok kesannya bagi publik itu semakin otoriter ya. Publik mau nyampaikan aspirasi kayak hari ini harus berhadapan dengan pentungan, gas air mata, dan water cannon. Nah, ini gimana, Bung? Kok bisa seperti ini ya wajah demokrasi hari ini? Sebenarnya ini sebenarnya wajah demokrasi yang sesungguhnya itu memang seperti ini. Hmm. Kalau selama ini digambarkan demokrasi itu indah, baik, itu kan belum terbukti dan ilusi sebenarnya. Masih dalam khayalan-khayalan, masih dalam mimpi-mimpi, masih dalam ilusi dan sudah harapan. Demokrasi yang indah, aman, menyampaikan pendapat dengan nyaman, diterima dengan baik, tidak dibalas dengan gas air mata, tidak dibalas dengan water cannon, tidak dibalas dengan pentungan polisi. Ya, itu gambaran orang mengharapkan dan menghayal bahwa demokrasi itu seperti itu. Fakta demokrasi memang seperti itu. Ini kejadian-kejadian ini. Coba perhatikan di luar negeri pun sama kan. Kalau orang aksi ya dipentungin sama polisi, disemprot dengan water cannon, bahkan bahwa apa, pernyataan di depan umum yang boleh, tetapi resikonya dia akan ditembak dengan gas air mata, resikonya ditembak dengan air dengan water cannon yang kerap, kemudian ya dikejar-kejar dengan pentungan polisi dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya wajah demokrasi yang sesungguhnya. Jadi tidak usah menganggap bahwa ini kok hanya terjadi di negeri ini. Terjadi di negeri lain juga, bahkan di negara-negara Barat, negara Amerika itu lebih parah lagi. Negara Amerika itu bukan hanya apa, tindakan represif kepada demonstran, mereka juga ada yang ditangkap. Ya berarti kalau kata Palestina itu kan ditangkapi juga mereka, di diseret, dipukul juga, dimasukkan penjara. Itu kan demokrasi yang digambarkan yang seperti itu. Jadi demokrasi yang dianggap damai bagus itu masih dalam taraf ilusi dan mimpi atau angan-angan orang-orang pegiat demokrasi dan yang peyakin bahwa demokrasi itu bisa memberikan gambaran seperti itu. Jadi saya pikir kita agak keliru dalam memaknai bahwa kalau sudah demokrasi itu pasti orang menyampaikan pendapat aman, nyaman, diterima dengan baik, tidak tidak disemprot dengan gas air mata. Itu terjadi kalau yang disampaikan pendapatnya itu mendukung rezim atau sesuai dengan rezim. Itu di negara-negara demokrasi seperti itu. Begitu pendapatnya itu yang disampaikan orang itu bertentangan dengan rezim, eh, tidak sesuai dengan kepentingan oligarki, dan disitulah aparat akan bertindak represif, bertindak arogan, bahkan tertindak melakukan kekerasan verbal, kekerasan tindakan dan sebagainya. Jadi kita memang perlu memahami dan memaklumi bahkan akhirnya kalau mengambil corak demokrasi sebenarnya harus siap diperlakukan seperti itu. Dan kalau belah kita ingin yang indah, nah itu semua baru dalam harapan-harapan dan angan-angan maupun impian-impian supaya demokrasi itu seperti itu. Faktanya di negara-negara demokrasi yang sudah mempraktekkan juga terjadi kekerasan, terjadi represi, bahkan terjadi penjara. Begitu Kang Nang. Baik, Bung Rocky, demokrasi ini kata netizen gitu ya berwajah baik ketika mau pemilu gitu ya. Tapi setelah pemilu rakyat seolah-olah ditinggalkan aspirasi mereka dibalas dengan ya tidak elegan lah dibalas dengan gas air mata dan sebagainya. Nah, kenapa eh, ini bisa terjadi ya? Maksudnya begini, ketika eh, proses kok seperti ini kan? Apakah ini adalah garis demokrasi, ini adalah apa wajah sebenarnya dari demokrasi. Kok sebelumnya nggak seperti ini Bung Rocky ya? Mungkin di zamannya SBY nggak kayak gini, di
zamannya Gus Dur nggak kayak gini. Ya 10 tahun, 15 tahun terakhir ini kok seperti ini wajah demokrasi itu. Gimana, Ya, Bu? itu demokrasi yang dipraktekkan sesuai dengan persepsi dan pemahaman para penguasa atau para pemimpin negeri. Kita tahu di zaman Soekarno juga mengklaim sebagai demokrasi kan. Ya, demokrasi terpimpin. Itulah Orde Lama. Seperti itulah demokrasi gambaran di masa Orde Lama. Dengan apa represif juga, banyak yang dipenjara juga, bahkan dipenjara tanpa peradilan. Itulah demokrasi yang diklaim demokrasi terpimpin di masa Soekarno. Lalu muncul demokrasi Pancasila di masa Soeharto. Itu juga banyak juga aktivis yang di apa tangkap di penjara. Tapi itulah wajah demokrasi yang sesuai persepsi masing-masing. Gitu. Nah di zaman reformasi seperti itu dan seperti sekarang inilah hasil demokrasi yang digambarkan untuk apa praktek demokrasi yang seperti digambarkan oleh kita dan oleh rakyat kita dan di pandangan para pemimpin dan para penguasa hari ini. Itu demokrasi yang mereka bayangkan. Kalau demokrasi versi SBY seperti itu, demokrasi versi Jokowi tentu lebih parah lagi kalau kita lihat tuh. Nah, demokrasi versi sekarang ini Prabowo ya kayak kayak gini juga gitu. Jadi memang hanya cara bermainnya ada yang bermain agak kasar, ada yang sangat kasar, ada yang agak otoriter, ada yang sangat otoriter. Nah itu di perbedaannya cuma di situ. Jadi yang paling penting kita pahami, kalau ingin tidak dikasari oleh rezim atau aparatnya, maka itu demokrasi hanya sebatas rakyat itu berkuasa saat pemilu, saat di bilik suara itu saja. Begitu rakyat menentukan dan mencoblos di bilik suara, setelah itu tidak ada lagi kekuasaan dia. Nggak lagi dia bisa mengontrol pemerintah. Dia berharap wakil rakyatnya bisa mengontrol. Ternyata wakil rakyat juga mengusir rakyatnya sendiri kan gitu. Bahkan mengtolol-tololkan rakyatnya gitu. Nah itu yang terjadi bahwa memang fakta demokrasi itu rakyat yang dikatakan kekuasaan atau bahkan kedaulatan dan versi mereka itu hanya saat ketika di bilik suara itu saja. Saat itu selesai sudah dia nggak berkuasa lagi. Nah, itulah gambaran demokrasi. Bahkan, nah ini bahkan dalam hal memilih pemimpin saja, rakyat dalam sistem demokrasi itu kan tidak berhak memilih semua sesuai keinginan mereka. Mereka hanya dibatasi dan hanya boleh memilih orang-orang yang sudah diseleksi dan dipilihkan oleh kaum oligarki dengan sistem yang sedang berjalan dipilihkan dulu ini yang lolos dicalonkan partai ini, yang lain tidak lolos. Jadi sudah yang akan dipilih oleh rakyat itu sudah diseleksi dulu dan baru boleh dipilih rakyat setelah diseleksi oleh kaum oligarki maupun oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Itulah fakta demokrasi yang terjadi. Jadi sebenarnya rakyat itu yang dikatakan suara rakyat suara Tuhan itu apalagi itu jauh lah dari gambaran itu. Itu lebih slogan yang justru tidak realistis dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat pun sangat tidak realistis karena sering diplesetkan dari rakyat kecil dikelola oleh rakyat menengah dan hasilnya untuk rakyat besar. Nah, itu yang terjadi hari ini dan demokrasi fakta yang nampak sebenarnya seperti itu, Bung Nanang. Iya, Bung Rocky. Kan nggak semua anggota DPR itu jahat gitu ya. Ada juga orang-orang baik yang memang berjuang untuk kepentingan rakyat. Tapi suara mereka ini tenggelam oleh oleh ya kejahatan dari yang lain gitu ya. Nah, seolah-olah ini memang sebuah sistem. Nah, gimana Bung? Menciptakan sebuah sistem yang baik, betul-betul clean and good governance seperti seperti yang dicita-citakan gitu ya. Ya, orang kan mencita-citakan demokrasi daripada melaksanakan autokrasi yang sikapnya otoriter, maka orang akhirnya kalau disuruh milih daripada menghadapi otoriter, rejim otoriter dengan sistem autokrasi, mending sistem demokrasi. Tetapi kan mereka tidak memiliki pilihan ketiga. Misalnya sistem pemerintahan Islam misalnya, yang lebih tidak otokratis, tidak demokratis, tapi on the track pada hukum-hukum yang lebih rasional, lebih adil. Kan tidak begitu. Jadi rakyat ini hanya diberi choice, dua pilihan. Bahwa kalau tidak mau otoriter ya pakai demokrasi. Tidak pernah diberikan pilihan bahwa ada sistem lain dari sistem Islam yang memberikan alternatif atau pilihan solusi lain yang lebih baik.
Dan kalau itu diberikan, eh, mereka ditakut-takuti bahwa Islam itu memecah belah, Islam itu radikal. Nah, itu yang menjadi persoalan masyarakat kita akhirnya tidak punya pilihan lain selain demokrasi atau otokrasi. Padahal masih ada sistem pemerintahan dan sistem politik lain, yaitu sistem politik Islam, atau di dalam Islam itu dikenal dengan sistem politik khilafah atau sistem pemerintahan khilafah. Dan begitu kita sebut khilafah, orang langsung fobia, ditakut-takut itu bahaya, itu pecah belah dan seterusnya. Nah, ini yang membuat kita tidak maju-maju, tidak membuat alam pikir baru, sehingga masyarakat itu hanya berkutat. Kalau tidak demokrasi ya autokrasi. Kalau tidak mau dipimpin otoriter ya mending pilih demokrasi. Padahal demokrasi membawa mundur kita dipikir, tetapi tidak memberikan alternatif pada sistem yang lain. Saya pikir ini perlu kita buka cakrawala pemikiran dan wawasan baru bahwa selain sistem autokrasi yang otoriter maupun sistem demokrasi yang seperti hari ini banyak ditunggangi oleh oligarki dan sistem yang dibuat undang-undangnya oleh rakyat, oleh manusia, wakil rakyatnya, dan itu ditunggangi kepentingan juga oligarki dan kepentingan masing-masing, maka kita sodorkan alternatif lain yaitu sistem pemerintahan Islam atau sistem khilafah yang dalam aturannya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang Allah turunkan atau hukum agama Islam atau syariat Islam. Dan tentu kalau hukum yang dibuat oleh Allah Sang Pencipta alam semesta, tentu tidak ada kepentingan-kepentingan manusia di dalamnya, itu justru kepentingan Allah SWT yang maha adil. Itu kalau ingin hukum yang adil, tentu hukum yang dibuat oleh zat yang maha adil, itu dari Allah SWT. Ini yang perlu kita berikan wawasan baru. Sehingga kalau orang mulai berpikir ya demokrasi kok seperti ini, apakah harus kembali ke autokrasi? Ya jangan ke autokrasi, kita berikan alternatif ada sistem lain yang bisa kita jadikan alternatif yaitu sistem Islam. Dan saya pikir ini yang harus dibuka wawasan ini. Dengan demikian DPR ya tentu harus mempunyai akhlak yang baik, mempunyai moral yang baik, dan satu mempunyai keimanan dan ketakwaan yang baik, sehingga jangan mau buat hukum seenaknya, jangan mau buat undang-undang seenaknya yang bertentangan dengan aturan dan hukum yang sudah Allah turunkan atau disebut dengan syariat Islam. Begitu Kang Nanang. Baik, terima kasih Bung Rocky atas pemaparannya. Ya, kita semuanya memimpikan Indonesia yang bersih, yang bagus pemerintahannya ya. Tapi nampaknya ada sebuah sistem yang menghalang-halangi eh, negeri ini untuk menuju ke sana. Nah, semoga kita semua bisa memahami solusinya dan jangan putus asa, tetap berjuang untuk Indonesia dan kemakmuran seluruh dunia. Baik, terima kasih Bung Rocky. Semoga Bung Rocky sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa sampai jumpa. Saya Nanang Setiawan pamit undur diri. Jangan lupa ya untuk like, komen dan subscribe, share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.